lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai nanti datang ajal kepada kita masing-masing. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita hari ini sampai pada surat Al-Infitor ya. Surat nomor 83. 83 keliru nggih. 82 nggih, Al-Infitor. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Bapak Ibu rahimakumullah, nah, di sini Allah jelaskan bahwa nanti tatanan yang ada di langit maupun yang di bumi tidak akan beraturan lagi, akan korat-karit aturannya. Kalau hari ini tatanan yang ada di langit sana masih senantiasa tunduk dan patuh mengikuti apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga matahari pun ketika mau terbit senantiasa masih minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta izin, ya Allah, saya ini keluar dari mana, terbit dari mana. Maka perintah Allah akan senantiasa diikuti dan ditaati oleh matahari, yang sampai nanti pada saatnya matahari akan bertanya setiap harus terbit dan harus tenggelam. Maka ketika ditanyakan kepada Allah, ya Allah, saya terbit dari mana? Nanti pada saatnya Allah akan bilang, terbitlah kamu dari tempat tenggelammu. Bapak Ibu rahimakumullah, pada saat keadaan yang seperti itu, maka semua manusia yang masih hidup saat itu tidak ada satupun kecuali akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini terbit dari timur ke barat, nanti begitu terbit dari barat menuju ke timur, begitu mulai terbit dari barat, maka semua manusia yang kemarin ingkar sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu melihat matahari terbit dari tenggelamnya, maka tidak ada satupun manusia kecuali semuanya akan beriman kepada Allah. Akan tetapi saat itulah sudah tertutup pintu-pintu kebaikan. Semuanya beriman, tapi sudah tidak ada manfaatnya sama sekali keimanan ketika matahari sudah terbit dari barat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat 6, surat Al-An'am, insyaallah ayat 158 kalau tidak salah. Tolong dilihat nih. Surat Al-An'am surat nomor 6 158. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Nggih ngoten. Kulin tadhiru inna
muntadzirun. Nah, maka dikatakan di sini Allah, hal yang duruna, tidaklah mereka itu menunggu illa an ta'tiyahumul malaikah. Yang ditunggu satu diantaranya menunggu datangnya malaikat untuk mencabut roh. Yang kedua, au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau mereka menunggu datangnya sebahagian dari ayat-ayat Allah. Ini yang mereka tunggu. Nah. Tapi kemudian diteruskan di situ, saya loncati, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada saat telah datang sebagian dari tanda-tanda kesusahan Tuhanmu, maka la yanfa'u nafsan imanuha, iman seseorang saat itu sudah tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang mana sebelum-sebelumnya dia tidak beriman sama sekali kepada Allah, tapi begitu melihat tanda-tanda yang diberikan oleh Allah, sekali lagi tidak ada satupun kecuali iman pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi keimanan pada saat itu tidak ada gunanya sama sekali. Terlebih di sini dalam surat Al-Infitor, ketika langit ini sudah pecah. Kalau orang sekarang mengatakan retak-retak, ditilangi tenu sing retak niku, ozone. Itu bukan langit. Lah nanti yang jatuh, yang pecah ini tidak hanya samaat dunia nih. Tidak hanya langit yang dekat ini saja, tapi langit yang 7 lapis itu semuanya akan pecah dan tatannya sudah amburadul sebagai tanda awal datangnya hari kiamat. Maka sekali lagi, bukan kita bermaksud mendoakan keburukan, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang hidup pada masa-masa seperti itu. Kenapa? Karena siapapun dari mereka yang hidup pada masa-masa seperti itu, nah, dialah termasuk golongan syirarul khalqi. Dia adalah termasuk sejelek-jelek makhluk Allah yang berada di punggung bumi. Dan mulut mereka tidak bisa mengucapkan Allah blas ben saged. Tidak bisa mengucapkan Allah nih ben saged. Al-Ahad ga iso. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, terkait dengan nanti datangnya hari kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu didatangi oleh Jibril yang dengan tujuan untuk mengajari sahabatnya, khususnya pada waktu itu memberikan ajaran kepada semua umat Rasulullah di masa-masa selanjutnya. Di antaranya ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Jibril. Satu, tentang mal Islam. Kemudian yang kedua, mal iman. Yang ketiga, mal ihsan. Yang keempat, matas sa'ah. 4 pertanyaan yang isinya ini memberikan arahan, memberikan pelajaran kepada umat Rasulullah. Saat itu khususnya, dan karena Islam ini bukan ajaran saat itu, tapi sampai nanti hari ini pun kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diberikan pelajaran oleh malaikat Jibril saat itu. Yang keempat, matas sa'ah, wahai Muhammad, kapan datangnya kiamat itu? Bapak Ibu,
begitu Rasulullah ditanya yang keempat, kapan datangnya kiamat, maka Rasulullah waktu itu menjawab, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu anha, tidaklah orang yang ditanya tentang kiamat itu bi'a'lama, lebih tahu minas sa'ili, daripada orang yang bertanya. Kenapa? Karena Rasulullah tahu setelah dapat wahyu dari Allah melalui Jibril. Artinya Rasulullah tahu setelah diberitahu oleh malaikat Jibril. Tapi hari ini dibalik. Pelajaran Allah kepada Rasulullah ditanyakan oleh Jibril, kapan wahai Muhammad datangnya hari kiamat itu. Nah, saat itu Rasul menjawab, orang yang ditanya tentang urusan kiamat itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saat itulah Rasulullah menjawab, wa sa'ukhbirukum an asyratiha, aku akan kabarkan kepada kalian tentang tanda-tandanya. Cara gamane ngomong takon ngoten pase gak ero tapi ancer-ancere lho. Napa ancer-ancere ini, Pak? Pak. Kira-kira tapi napa? Gak ado lah teko kiwa tengen niku niku. Nah ngoten nggih ya. Wis gak ado, wis kira-kira iki. Lah di antara jawaban Rasul mengenai tanda-tanda itu saya tidak sebutkan semuanya. Nek semuanya nggih mumpun akeh. Ini termasuk lahirnya prinsip-prinsip hidup jahiliyah, diminumnya khamr, merajalelnya perzinaan dan segala macamnya, semua alamat itu sudah. Nah, di antara itu Rasulullah sudah menjawab, idza tatawala ru'atul ibilil buhmi fil bunyani, ketika kaum pengembala domba sudah berlomba-lomba dalam urusan bangunan. Nun sewu nek diitung-itung mata panca harian wong sing penggawean wedhus niku nang ndi kira-kira sing paling gedhe niku? Pak. Nggih, kisarane wilayah Rasulullah niku lho, nggih. Itu masuk Rasulullah sendiri kan juga pengembala kambing. Nabi Musa juga pengembala kambing di wilayah itulah. Dan mereka sudah seperti itu. Nah, sampai nun sewu niku. Nah, sebagai penguat, Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah kan satu saat berjalan-jalan. Kemudian ketemulah dengan seorang budak kecil. Kemudian coba untuk diuji oleh Umar. Leh, wedhuse sapa iki? Kuwi kadane tuan kula, Pak. Leh, nempil po loro ta telu ngono. Nek muni nempil ini kira-kira mesti larang apa sak geleme dhewe kira, Pak? Bu, nek jenengan muni nempil niku lho. Enten apa mboten bahasa nempil niku? Enten ya? Nek nempil ya napa kira-kira? Gak normal regane. Apa 15.000 jenenge nempil? Ya isak 5.000 10 wong nempil. Nempil po oleh. Pira jumlah? Wah mboten ngitung. Jeraganmu kira-kira ro. Wah tambah mboten blas wong kula sing ngangon gak tau ro ada jumlahe. Gak mentas ngitung. Sampai akhirnya apa? Nempil. Wah mboten sampean tumbas teng ngene bos ngriko mawon sing gak ada niku. Alah lho, gak usah ro, wis awakmu wis cukup kok lumayan kena gawe tuku es. Lah nek harus ana tuku es. Nek kene tuku es, tuku bakso, tuku pasir lah lumayan. Gak usah kok nduk jeraganmu wis.
Kenapa? Saking banyaknya kambing yang digembalakan. Tapi napa? Wilayah yang dulunya pekerjaannya seperti itu, sekarang di dunia ini mana yang berlomba-lomba dalam urusan bangunan? Pundi saniki sing dukur bangunane endi? Ayo. Mboten enten maneh gak timur, wilayah timur tengah, Abu Dhabi, Kuwait, sekarang Arab Saudi bangun lebih tinggi lagi. Gak ono wis. Dulu masyarakatnya pengembala kambing, tapi hari ini berlomba-lomba terus dalam urusan membangun. Nek bangun iki ngene halah, mari bangun serah terima 2 wulan ambruk. Nggih. Serah terima 2 wulan ambruk di sana lho. Langsung sudah tinggikan terus. Sampai hari ini insya Allah ada di Saudi dibangun satu hotel yang tingginya hanya 1,2 km. Kira-kira melaku sikil ya Pak, kira-kira Pak. Munggah ngoten. 1,2 kilo. Nek mlaku kene ngubengi alun-alun paling ya mek saubengan punjul sesitok ngoten cukup. Tapi nek kira-kira mudik ngoten mlaku sikil ya napa kira-kira? Kagak kula sampean? Kagak kira. Sing sepuh-sepuh ki ya, gak takon sing enom lho sing ngaji tuwek-tuwek ngene. Gak kagak wis. Nah, lah di sana sudah seperti itu. Artinya apa? Nggih bener kalau Allah mengatakan iqtaroba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat hari penghitungan amal perbuatan manusia. Akan tapi mereka lalai lagi berpaling, lupa. Ya. Jadi salah satunya Rasul idza tatawala ru'atul ibilil buhmi fil bunyan. Kalau sudah pengembala kambing berlomba-lomba dalam hal urusan bangunan. Liya-liyane ya napa? Ya wis tambah ono Pak? Tambah merajalela. Khamr, waduh. Wa yusammuna bi ghairi ismi. Mereka menamai khamr dengan yang bukan namanya. Sampai yang lain yastahilul khirra wal harira. Mereka menghalalkan perzinaan dan menghalalkan napa? Mengenakan sutrah dan macam-macamnya. Akhirnya zina diberi nama saiki nek ketok elegan. Wong zina yo zina ngono ae wis. Kenapa? Sekarang zina menjadi napa? Pekerja seks komersil. Zina ngono ae. Zina kok pekerjaan itu aib, seaib-aibnya. Tapi kok dilokalisasi, dianggap ini sebagai pekerjaan dilegalkan. Ya, ini. Nah, ingat nanti setelah itu akan pecah, kemudian begitu langit ini pecah. Nah, wa idzal kawakibun tatharot, dan ketika itu bintang-bintang juga akan berjatuhan. Artinya apa? Empun saat niku tatangane alam semesta empun boten karu-karuan sebagai tanda awal datangnya hari kiamat. Yang masa-masa itulah saya katakan tadi, manusia yang hidup pada masa seperti itu termasuk sejelek-jelek manusia yang ada di kolong langit. Makanya mudah-mudahan kita tidak menjumpai masa-masa seperti itu, karena keimanan juga tidak ada gunanya sama sekali. Nah, yang senada dengan ayat itu yang sudah kita haji beberapa pekan yang lalu, yaitu di surat An-Naba
wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Nah. Kemudian ada di surat Ar-Rahman juga, fa idzan saqqatis sama'u fakanat wardatan kadihan. Nggih ngoten. Ketika langit sudah pecah, maka adalah langit itu bagaikan bunga yang berwarna merah kemudian mekar. Kalau di surat yang lain disebutkan juga yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami. Nah, surat Al-Furqan kan niku. Nah, nanti akan pecah dan langit seperti awan. Mergane pun mamburadus gak karu-karuan wis. Naudzubillah min dzalik. Ngeri pun. Nek bicara kiamat mboten enten hal sing gak ngerihno. Pun jan wedekno. Makanya kula sampean nggih njaluke ya Allah ampun sampai ngalami masa-mangsa sing tatanan niki gak karu-karuan. Wong begitu gunung meledos lahare melayu koyo ngono pun ya napa kira-kira menungsane gak karuan semburat gak karu. Panik, ketakutan yang luar biasa. Lah ini mbon trimo gunung sing meledos tapi semua tatanane ambur ya dulu gak karu-karuan. Ya Allah ya Rabbi, naudzubillah. Muga-muga gak menangi ngono ya. Nggih. Wis dawa umur nek menangi mangsa niku nggih naudzubillah, muga-muga gak dawa sampai menangi mangsa ngoten niku. Berat, Bu. Wong sakniki wis rasane napa? Ya Allah gak karu-karuan. Bener dadi salah, salah dadi bener salah akeh sing belani, sing bener malah tiyek kayak sakniki niku. Nah, era-era dajjal. Era-era napa? Pendusta besar, Bu. Kalau sudah seperti itu, nah, yang bagian atas sudah mulai pecah berjatuhan, kemudian wa idzal biharu, dan ketika lautan fujirat dikeringkan, asat pun. Nah. Lah napa kok iso asat? Nggih pun mergo napa? Ngene surat Ibrahim nika. Nah, nggih ya. Nah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari itu berarti apa? Bumi ini sudah tidak ada lagi, digantilah dengan bumi yang baru lagi. Nah. Kering sudah, hancur. Nah. Inilah kiamat nih Pak Bun, ngeri pol, bon jaket dia omong pun ngeri nih ya. Sudah seperti itu dikeringkan lautannya, kemudian wa idzal kuburu, dan ketika kuburan bu'sirat digali, artinya apa? Makhluknya dimunculkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah munculnya kembali niki walaupun nggih nuwun saya urutannya nggih gak langsung blek-blek ngoten. Nggih prosesnya lama, tapi setelah tahapan-tahapan itulah tadi, nah setelah dihilangkan bumi tempat kita berpijak ini, nah digantilah oleh Allah dengan bumi yang baru. Nah saat itulah kita semua umat manusia dimunculkan kembali dari kuburnya, digali bukan untuk diotopsi koyok sing di setip karo Jenderal Sombo niku ya. Mboten niku. Tapi semua akan dimunculkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di bumi yang baru. Yang buminya itu kalau kita lihat di dalam Sunan Tirmidzi jilid 4, buminya itu satu berwarna putih. Kemudian kalau di surat Toha, buminya ini rata, tidak ada yang rendah maupun tinggi. Kemudian tidak ada satupun tanaman yang tumbuh
Setelah itu matahari direndahkan oleh Allah dengan yang serendah-rendahnya. Disitulah nanti manusia muncul dalam 3 keadaan. Kata Rasulullah, munculnya manusia dari kubur tempat yang baru itu, pertama urotan, telanjang, bulat, blas-blasan, karo sing nemplek. Kemudian hurlan, sik kucuran sing lanang. Napa sik kucuran ini, Pak? Durung sunat. Kemudian yang ketiga wamusatan, nyeker, metik, gak gawe alas kaki. Pun sampean bayangno wis nek ngono iku. Wong saiki ae akeh wit-witan mance aspal kira-kira jam 10. Ya napa? Mencak-mencak wis gak betah panase. Apalagi nanti ya Allah wis gak sandalan mudoh kabeh. Ojo takon gak delok-delokan, gak kober. Saking napa nih? Saking paniknya. Wis pontang-pantingan, sibuk semua dengan urusan sendiri, enggak kober delok-delokan. Kecuali delok wong, delok awake gak kober wis. Tapi bagaimana nanti? Ya tetap Allah Maha Adil, Maha Bijaksana. Nah, setelah dalam keadaan seperti itu, dia semuanya orang-orang akan diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih orang beriman diberi pakaian. Akan tapi dalam satu riwayat disebutkan oleh Rasulullah dalam Sahih Bukhari bahwa orang yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pertama kali. Jadi Khalilullah Ibrahim alaihissalam pertama kali diberi pakaian oleh Allah. Kemudian urutannya yang lain, termasuk diantaranya orang-orang yang meninggal saat masih belum tahallul, saat masih ikhram. Kalau sudah dibungkus gaya kain ikram, ya tetap tangine ya melejet maneh, dan seterusnya. Nah, kemudian tidak hanya itu, mataharinya direndahkan dengan yang serendah-rendahnya. Maka kita nggak bisa membayangkan ya apa ya panase wong saiki sandalan ya klambenan capilan masih panas. Maka nggak salah kalau Rasulullah mengatakan nanti manusia akan sesuai dengan apa yang diperbuat ketika ada di situ. Sampai dikatakan Rasulullah ada keringat manusia itu yang hanya sebatas mata, kaki, sampai ada yang separuh telinga. Nggih guys, mbayang nompun ya apa nek separuhne kuping, berarti napa mulutnya sudah tenggelam sairung-irunge, separuh kuping ya ampun. Berarti nggih sairunge sak cangkeme wis kena keringete dhewe. Ya Allah, naudzubillah. Tapi sebagian yang lain lagi nggih kaya ana nisare barongan waktu sore ngoten niku. Semilir. Nah, siapa yang dalam keadaan seperti itu? Nggih di antaranya disebutkan Rasulullah niku. Namanya kita mencari dari 7 golongan awak dhewe kira-kira ana endi ae digoleki. Nah, nek iso nggih 7 iku kabeh nek iso. Nggih ya? Nggih. Nek iso 7 iku kabeh, tapi nek gak iso ya gak 7 ya 7 ae lah gak apa-apa. Ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, kemudian dalam Sunan Tirmidzi lagi dijilid 4 lagi. Ya, dijilid 4 lagi. Nah, manusia semuanya tanpa kecuali menunggu pengadilan Allah, dan saat itu tidak ada seorang pun yang bisa bergeser dari tempatnya berdiri.
ngadeg jelegrek koyo dilem sikile. Ya napa kira-kira ya, Pak? Nek mbayangno ngoten kira-kira ya napa? Awak dhewe kira-kira golongan sing ndi yo? Jaluke nggih golongan 7 mang, ya. Nggih mboten. Lah njaluk golongan 7 mang, imamun adilun. Nah, jadilah pemimpin yang adil. Loh, mim aku duduk dadi RT, duduk ketua RT. Sak mudi-mudi gak aku iki wong napa? Wong angguran. Napa? Gak duwe apa-apa wis. Nah. Rabi gak ono sing gelem tak rabi. Joko sampai mati umpamane. Nah. Apakah dia bukan pemimpin? Tetap pemimpin. Ojo dikira nek ijen duduk pimpinan. Semua pemimpin. Kok iso? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian, kata Rasulullah, adalah pemimpin. Dan masing-masing kalian akan ditanya kepemimpinannya. Takoni, lho awake dhewe ya mimpin awake dhewe. Tugas kewajiban nang sing gawe urip ya apa? Tugas kewajiban nang awake dhewe ya apa? Tugas kewajiban nang lingkungan ya apa? Nang wong tuane tetep di sini akan dimintai pertanggungjawaban. Ndak ada. Artinya apa? Semakin tinggi pertanggungjawabannya, nggih semakin berat nanti. Aja dikira saiki ambisio silakan. Makanya Rasulullah ketika itu ada seseorang yang minta jadi pimpinan, dilarang Rasulullah, jangan. Kamu nanti akan menyesal. Aja mikir ganjarane tok ae. Nek lurah ganjaran Pak ya. Aja mikir bengkoke ae. Aja mikir bayarane tok. Tanggung jawabmu. Maka sampai Rasulullah sudah dahulu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau ada seorang pemimpin kemudian memperberat kepada umatnya, perberat ya Allah dia dengan tugas tanggung jawabnya. Awak dhewe durung ndonga wis dijalukno karo Rasulullah nang Allah. Sambatono meneh getun-getun. Gak korup. Karo apa sing diusahakno nang donya karo tanggung jawabe ana kono. Nek LPG ana kene ben taun 5 tahun 6 tahun iso direkayasa, Pak. Nah, di desa itu kadang-kadang beli napa? Kwitansi. Beli stempel. Ya bener mesti bener, wah bukune kandel. Napa nih? Kertas bone. Stempel ono, tapi stempel gawe dhewe. Kertas bon ono, tuku sak bendel nang toko. Tapi napa? Manipulasi bisa. Ini tanggung jawab di dunia bisa direkayasa seperti itu. Tapi jangan lupa di sana ndak bisa direkayasa. Allah Maha tahu, Allah Maha segala-galanya. Wis ngono kapok gailok wis. Nah, getune pol-polan. Pun gak kula terusno 7 niku sampeyan goleki dhewe nggih. Nggih ya? Nggih. Nggih Pak nggih. Apal insyaallah 7 kok golek ngaji kok apal. Paling nek gak apal ya lali ngono ae. Nggih. Nah? Lah berdiri dan jadi situ, maka nggih masing-masing nek 7 iku mang wis. Wis kula gak menjawab. Wis gak 6 babak nggih, 6 nggih sampe golek dhewe nggih. Mboten apa? Dicangkepi. Waduh njaluk jangkep tok ngene. Niku loro. Wong sing atine terpaut karo masjid. Kira-kira kula sampean ambek langgar masjid niku kira-kira gak nyang pisan kira-kira ya apa atine rasane?
Urip ku rasane koyo embong makadam apa enak lho ngono lho. Ya napa? Wis sampean ngrasakno dhewe. Awakmu gak enak apa sing kurang ya? Astagfirullah. Iya dhewe mang rada keturun telat nang langgar sembang jamaah emang. Mulane kok sanjake gak enak rasane awak iki ya Allah. Jadi gak nang langgar gak nang masjid pisan ya Allah. Kaya wong masak bumbune gak pepek urip rasane pincang. Ndak nikmat hidup. Lah ini berarti apa? Ya Allah. Nah ini ngangeni masjid. Oh enak ono masjid. Ndak. Tapi kira-kira awak dhewe iki kira-kira golongan wong sing kangen masjid atau blenger ambek masjid kira-kira? Wis sampean jawab dhewe wis muga-muga tapi njaluke nggih masjid itu muga-muga dadi wong sing betah tahan ono masjid. Tapi yo ndelok engko ae mari sembahyang kira-kira mulai apa enggak apa sih ono kegiatan maneh betah apa enggak karo kula wis gak ngomong. Nah. Telu. Seseorang yang merahasiakan sedekahnya. Walaupun nuwun sewu memperlihatkan sedekah itu boleh, bukan berarti riak pamer, belum tentu. Ini pekerjaan hati. Kula sampeyan aja kemeru. Nggih. Orang sedekah diketokno ndak, Rasulullah itu pernah menampakkan amalnya itu pernah. Tapi nek pun ngeten awak dhewe harus hati-hati karena setan pinter. Masuk setan iso dadi pamer engko. Tapi Rasulullah ketika itu menampakkan tujuannya untuk memberikan pelajaran, memberikan contoh. Gak apa-apa nih. Nah, boleh. Nah, tapi merahasiakan sedekah, merahasiakan amal itu yang lebih baik. Nah, kok sisa 3, 4. Nah, laki-laki atau perempuan, walaupun tidur situ tidak ada perempuannya, laki-laki yang ketika malam hari bangun kemudian beribadah kepada Allah, zikir, wirid, sholat, saking khusyuknya, saking takutnya dengan ancaman Allah yang seperti itu, saking takutnya jangan-jangan amalnya nanti tidak ada nilai di hadapan Allah, sampai-sampai dia nangis. Saged apa bengi-bengi nangis? Angel. Makanya sampai mboten kok zikir tok maca Quran ya iso nangis. Sampai Rasulullah pesen nek kowe maca Quran fabaku nangiso. Nek gak iso fatatabaku usahane ya apa bisane nangis. Hayatono isine. Nah. 45. Laki-laki yang diajak perempuan untuk berbuat tidak senonoh, sementara perempuan itu yo ayu, sugih, pangkate dhuwur, wis sembarang nggawa. Gampangane kan ngoten nah. Duman sibin wa jamalin, tapi laki-laki itu mengatakan ini akhafullah. Walaupun nek wedok sing ngejak niku gak umum. Nggih mboten. Perempuan ngajak ndak umum, tapi sakniki ya umum pisan. Pun dikira nek wedok sing ngejak gak umum, biyen gak umum, sekarang umum wedok ngajak niku. Napa? Mulane ana istilah tante-tante girang. Nah, sampeyan gak percaya kono nang ngene jembatan napa? Ning ngene Tugu Pahlawan mriku akeh ngoten niku wis arek nom-noman macem-macem. Wah, kono wis nggone. Bisa dicek mriku. Nggih? Tauro. Nggih. Nggih ngoten niku. Sekolah dhisik tandane arek wedok ning ngene macem-macem. Sing arek lanange sing digolek sing ya apa wah enten kabeh. Kari milih tanda-tandae enten kabeh pun. Ya Allah ya Rabbi pun. 5.
Wis 5 ae sak mbone. Ya. Diterusno gak apa-apa. Mbok sampean selono perlu liya. Nggih. Nah, paling tidak 5 ini kita cari awak dhewe kira-kira golongan sing ndi iki. Maka kita harus berusaha. Nih. Setidak-tidaknya dari 5, dari 7 itu iso ya awak dhewe nemplek kabeh, sak ganggane ya kita cari mana yang sekiranya nopo kita maksimalkan. Tapi insya Allah kalau kira ibadah dengan yang sebaik dan sebenarnya, ya dengan itu insya Allah naungan Allah itu pasti akan kita dapatkan. Tapi dibalik mana kita harus tetap pinter-pinter njogo hati, ojo sampai takabur, ojo sampai duwe sifat riya. Mergo napa nek wis ngono iku ilang gak ono nilainya gak krasa, ibaratnya kayak watu. Make bleduke kena udan kelemis, ndak ada sisanya sama sekali. Na'udzubillah. Ya. Nah, demikian dulu, insyaallah dilanjut pada bulan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.